Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda sekalian. Semangat pagi. Eh, di awal pagi ini, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di tanggal 27 Juli 2020. Pertemuan ketiga kita ini akan membahas tentang bilangan berpangkat berkaitan dengan pembagian pada bilangan berpangkat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, aktivitas kita pada pagi hari ini meliputi beberapa hal. Mengisi daftar hadir, saya sudah kirimkan link daftar hadir di GCR. Kemudian kalau misalnya belum sempat mengakses GCR-nya, silahkan melihat di room chat, saya sudah sertakan link daftar hadir. Kemudian ada observasi awal pembelajaran, nanti akan diberikan linknya. Pak Guru meminta partisipasinya untuk menjawab satu pertanyaan pada observasi awal tersebut. Kemudian kegiatan inti kita adalah pembahasan tentang pembagian pada perpangkatan, dilanjutkan tanya jawab, kemudian kembali ada observasi untuk di akhir pembelajaran, kemudian informasi tentang penugasan dan berdoa. Itu rangkaian acara kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk daftar hadir, silahkan mengisi link daftar hadirnya di room chat, saya sudah sertakan. Kemudian silahkan diisi sesuai dengan fakta yang ada ya di link daftar hadirnya. Kemudian saya ingin Ananda sekalian menjawab satu pertanyaan di link https://bit.ly awal 9EF. Saya kopikan ke room chat. Bisa langsung baca QR code-nya kalau menggunakan Android juga. Silakan baca QR code-nya ini. Saya kopikan dulu ke room chat-nya. Ya, silakan diisikan, dijawab satu pertanyaan di bit.ly/awal 9EF. Ya, silakan silakan diisi dulu, saya tunggu beberapa saat berkaitan dengan pertanyaan di mentimeter.com.
Belum ada yang mengakses ya. Ya, baru 37 orang yang mengakses. 993235. 38 orang yang mengakses. 39 orang. 40 dari berapa orang kita di room? Kita di room ini ada 56 orang. 56 orang siswa. Ya, sekarang sudah 43, 45 yang mengakses. 45 orang. 46 dari 58. Berarti masih ada 12 orang yang belum sempat masuk. Kalau kita lihat bahwa biasa biasa saja itu menempati urutan paling atas, artinya dari 46 Ananda sekalian yang merespon, itu kebanyakan saat ini merasa biasa saja. Ada yang di urutan kedua, ada yang bersemangat, kemudian ada yang santai, baik, seru, cukup baik, bersemangat. Kemudian bahagia, asik, lumayan senang. Ada yang masih mengantuk. Ini ada yang masih yang mengantuk. Ada kemudian semangat. Semangat andai kata satu T-nya akan gabung ke sini. Iya, semangat 45. Ya, nampaknya ini tuliskan cukup dengan satu kata saja. Ya, oke. 46 orang saja yang merespon di awal pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya, 46 orang. Oke, next. Ah, kompetensi dasarnya tetap ya, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengecek yang mengakses Google Classroom-nya apakah sudah mengisi daftar hadir. Google Classroom, kemudian kelas 9,
Mat. Daftar hadir 4 orang yang belum mengakses di 9E. Kemudian di 9F 9F 25 orang yang sudah mengakses, ada 1 orang yang izin. Kemudian ada 7 orang yang belum mengakses. Oke. Demikian perkembangan di awal daftar hadir kita. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan, kemudian dapat menentukan hasil pembagian dari perpangkatan, dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan. Oke. Pertanyaan penting yang kita perlu jawab nantinya adalah bagaimana hasil pembagian dari 2 perpangkatan yang memiliki basis sama. Ya, silahkan memperhatikan ke layar monitor, kemudian duduknya yang bagus, posisi duduk yang bagus, posisi badan tegap supaya konsentrasi bisa fokus. Usahakan untuk tidak meninggalkan layar jika ada hal-hal atau mungkin mau meninggalkan room, mohon disampaikan di room chat agar kita bisa mengetahuinya bersama. Baik, jadi ini pertanyaan penting yang perlu dijawab setelah pembelajaran ini adalah bagaimana hasil pembagian dari 2 perpangkatan yang memiliki basis yang sama. Oke, mari kita amati. Mari kita amati pembagian pada perpangkatan berikut. Pembagian pada perpangkatan 3 pangkat 9 dibagi 3 berpangkat 4. Kalau dinyatakan dalam bentuk perkalian, maka 3 pangkat 9 itu dinyatakan sebagai 3 kali 3 kali 3 ini sebanyak 9. Ya, sebanyak 9 dibagi dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan pembagian, maka bisa dipakai sistem coret ya. Ini. Ya. Sehingga akan diperoleh 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Ini yang dicoret berarti nilainya 1 ya. Ya. Jadi ini 1. Jadi 1 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan adalah 3 berpangkat 5. Jadi 3 berpangkat 5. Oke? Bisa dipahami anak-anak sekalian? Kita lanjut ya. Minus 2 berpangkat 6 dibagi minus 2 berpangkat 3. Nah, minus 2 berpangkat 6 dapat dituliskan minus 2 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Kemudian minus 2 berpangkat 3 dibagi dengan dirinya sendiri sebanyak, dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Nah, ini dapat dicoret sehingga hasilnya adalah minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat atau dalam bentuk perpangkatan adalah minus 2 berpangkat 3. Minus 2 berpangkat 3. Nah, kemudian 6 berpangkat 8 dibagi 6 berpangkat 4. 6 berpangkat 8 berarti 6 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 8 kali. 1, 2, 4, ya sebanyak 8 kali.
Kemudian dibagi dengan 6 berpangkat 4. 6 berpangkat 4. Nah, maka kita akan memperoleh 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi hasilnya adalah 6 berpangkat 4. Sampai di sini bisa dipahami, Anda sekalian? Belum ada respon. Baik, lanjut. Nah, bagaimana dengan 4,2 pangkat 8 dibagi 4,2 pangkat 5? Nah, kalau kita perhatikan, maka 4,2 berpangkat 8 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 8 kali. Kemudian 4,2 pangkat 5 berarti 4,2 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Nah, kita dapat mencoret di bagian pembilan dan penyebut. Nah, ini hasilnya 1, sehingga diperoleh 4,2 pangkat 3. 4,2 pangkat 3. Nah, berikutnya, yang kedua, minus 7 berpangkat 7. Berarti minus 7-nya kita kali dengan dirinya sendiri sebanyak 7 kali. Kemudian minus 7 pangkat 5 kita kali dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Nah, menggunakan sistem coret, maka ini hasilnya 1. 1 dikali minus 7 kali minus 7, itu menjadi minus 7 berpangkat 2. Minus 7 berpangkat 2. Nah, berikutnya, kalau kita perhatikan, minus 7 berpangkat 2, minus 7 bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif. Itu berarti nanti nilainya akan sama dengan 7 berpangkat 2. Ya. Jadi, minus 7 berpangkat 2 nilainya akan sama dengan 7 berpangkat 2. Berikutnya, yang ketiga. Ketiga, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 1. Maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali. Berarti kalau dalam bentuk perpangkatan dituliskan 2 pangkat 6. Nah, selanjutnya, minus 2,5 pangkat 4 dibagi minus 2,5 pangkat 2. Kita nyatakan dengan minus 2,5 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali dibagi minus 2,5 kali minus 2,5. Kita coret. Ini hasilnya 1, berarti minus 2,5 kali minus 2,5. Kalau dinyatakan dalam bentuk perpangkatan, maka diperoleh minus 2,5 pangkat 2. Ini akan sama dengan positif 2,5 pangkat 2. Jadi dari dua hal ini, Anda bisa bandingkan ya. Anda bisa bandingkan bagaimana kalau bilangan pokoknya bilangan negatif dan pangkatnya genap. Ya, bilangan pokoknya negatif dan pangkatnya genap. Berikutnya, 10 berpangkat 9 dibagi 10 pangkat 3. Ya, nah, maka kita akan lihat hasilnya adalah 10 berpangkat 6. 10 berpangkat 6. Nah, sekarang kita bisa bandingkan kolom pertama dengan kolom ketiga. Pada kolom pertama, kita lihat 4,2 pangkat 8 dibagi dengan 4,2 pangkat 5, hasilnya ternyata 4,2 pangkat 3. Ya, bisa Ananda sekalian lihat pangkat pada pembilan dan pangkat pada penyebut. Kemudian yang kedua, minus 7 pangkat 7 dibagi minus 7 pangkat 5. Hasilnya ternyata dapat minus 7 pangkat 2. Minus 7 pangkat 2. Silakan dihubungkan 7 dengan 5. Oke. Berikutnya,
2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 1 itu dapatnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Hubungkan 7 dengan 1. Contoh berikutnya, minus 2 pangkat 5 berpangkat 4 dibagi minus 2,5 pangkat 2. Ya, hasilnya ternyata dapat minus 2,5 pangkat 2. Nah, mari hubungkan antara pangkat dari hasilnya, yaitu 2 dan di awal 4 dengan 2. Oke? Di contoh terakhir, 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 3. Kalau kita hubungkan dengan 10 pangkat 6, 10 pangkat 6, jadi 9 dengan 3, dengan 6. Nah, saya kira Ananda sekalian sudah bisa menarik kesimpulan sendiri tentang hubungan antara bilangan berpangkat yang basisnya sama dibagi dan dengan hasilnya. Ya. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum bentuk A berpangkat M dibagi A berpangkat N itu dapat dinyatakan sebagai A berpangkat M kurang N. Jadi pangkatnya cukup dikurangkan. Ingat syaratnya, bilangan pokoknya harus sama. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dikurangkan. Saya kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan pada contoh atau pada sesi yang awal ini? Belum ada? Baik, kita ke yang kedua. Membandingkan volume. Ini saya kira adalah Rubik ya, tapi Rubik dengan Rubik satuannya. Kalau kita lihat pada Rubik yang pertama atau pada kubus yang pertama itu ukurannya adalah 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali 4 kali 4 ya. 4 kubus 4 kubus satuan maksudnya ya. 4 kubus satuan. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, ke atas juga 4, ke sini 4. Jadi 4 kali 4. Kemudian Rubik yang kedua adalah dimensinya atau ukurannya adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau ini kita bandingkan, fungsinya mulut apa? Fungsinya mulut? Kita mulut. Ya. Oke, kalau ini kita bandingkan, maka dapat kita tuliskan seperti ini. 4 dikali 4 dikali 4 per 2 kali 2 kali 2. Nah, maka akan menjadi ya ini dapat dituliskan 2 kali ini juga mengecap. Nah, kemudian ini 2. Jadi 2 berpangkat 3. Oke? Jadi perbandingan antara volume Rubik berukuran 4 kali 4 kali 4 dengan Rubik berukuran 2 kali 2 kali 2 itu adalah 2 pangkat 3. Kalau nyatakan dalam bilangan berpangkat. Bisa dipahami ya? Berikutnya, nah, kubus yang pertama atau Rubik yang pertama ini berukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berukuran 8 kali 8 kali 8. Nah, untuk melihat bagaimana hurufnya?
untuk melihat. Nah, kemudian kubik yang kedua berukuran 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 kali 4. Nah, sama dengan yang pertama tadi, bagaimana membandingkan volume kubus atau rubik yang pertama dengan yang kedua? Caranya 8 kali 8 kali 8 dibagi 4 kali 4 kali 4. Berarti sama ini 2 kali 2 kali 2. Berarti kalau nyatakan dalam bilangan berpangkat, 2 berpangkat 3. Oke. Kita lanjut berikutnya dengan kubus. Pertama, ukurannya tetap 8 kali 8. Kemudian kubus yang kedua ukurannya 2 kali 2 kali 2. Kalau ini kita bandingkan sama caranya 8 kali 8 kali 8 per 2 kali 2 kali 2. Berarti 8 bagi 2, 4 kali 8 bagi 2, 4. Kemudian 8 bagi 2, 4. Ini menjadi 4 pangkat 3. Oke, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Bagaimana dengan kubus dengan ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 9 kali 9 kali 9. Kemudian kubus yang kedua ukurannya 3 kali 3 kali 3. Jadi 9 kali 9 kali 9 dibagi dengan 3 kali 3 kali 3. Ini sama dengan 3 kali 3 kali 3. Berarti 3 berpangkat 3. Apa artinya? Kubus atau rubik yang besar ini dapat memuat sebanyak berapa kubus kecil? Sebanyak 27 atau 3 pangkat 3. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan tadi ini, perbandingan ini, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa kubus besar ini, rubik besar ini dapat memuat kubus kecil ini sebanyak 2 pangkat 3, sebanyak 8 kubus kecil. Jadi kalau kita mau menyusun kubus besar ini dibutuhkan setidaknya 8 kubus kecil atau 2 pangkat 3. Oke, berikutnya. Yang ketiga, bagaimana kalau bilangan berpangkat bilangan pecahan yang berpangkat? Kita lihat. 2/3 berpangkat 3. Yang menjadi bilangan pokok pada bilangan berpangkat ini adalah bilangan pecahan 2/3. Maka kalikan 2/3 dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Jadi 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Dapat dituliskan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Lidah artinya merasakan. Mengecap. Apa? Mengecap. Oh, hurufnya apa? Bentar ya. Jelas. Oke. Sekarang
2 kali 2 kali 2 itu berarti 2 berpangkat 3. 3 kali 3 kali 3 berarti 3 berpangkat 3. Nah, mari kita lihat yang kedua. Minus 2 per 3 berpangkat 3. Dapat dituliskan minus 2 per 3 kali minus 2 per 3 kali minus 2 per 3. Lihat bahwa bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Itu sebabnya kemudian negatifnya cukup satu kali saja dituliskan di depan. Kemudian 2 kali 2 kali 2. Kemudian penyebutnya. Kemudian di penyebutnya 3 kali 3 kali 3. Berarti kita dapat menuliskan negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke, contoh berikutnya. Minus 2 per 3 pangkat 4. Kita dapat nyatakan sebagai minus 2 per 3 dikali minus 2 per 3 dikali minus 2 per 3 dikali minus 2 per 3. Oke, kita lanjut pada yang keempat. Minus 2 per 3 pangkat 4 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Kalau kita perhatikan, bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Dua buah bilangan positif, kalau dikalikan, hasilnya adalah bilangan positif. Itu sebabnya pada bagian di ruas kanan itu tidak ada lagi tanda negatif. Karena perkalian dari keempat unsur ini, hasilnya adalah bilangan positif. Maka tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 2 berpangkat 4 dibagi 3 berpangkat 4. Oke, seperti itu. Melihat hurufnya sampai habis. Melihat. Mata melihat. Melihat. Oke. Selanjutnya, minus 4 per 5 berpangkat 4. Nah, maka kita dapat tuliskan seperti ini. Minus 4 per 5 kali minus 4 per 5 kali minus 4 per 5 kali minus 4 per 5. Sama ya. Ini bilangan negatif kali bilangan negatif. Bilangan positif. Bilangan negatif kali bilangan negatif. Bilangan positif. Nah, sehingga bilangan positif kali bilangan positif hasilnya mestinya adalah bilangan positif. Maka dapat dituliskan sebagai 4 pangkat 4, 5 pangkat 4. Kemudian, minus 4 per 5 pangkat 5 dapat dituliskan mengalihkan minus 4 per 5 sebanyak 5 kali. Nah, mari kita lihat. Ini bilangan positif. Ini bilangan positif kalau dikalikan. Nah, bilangan positif kali bilangan positif hasilnya bilangan positif. Kemudian dikali dengan bilangan negatif. Maka hasilnya nanti akan menjadi bilangan negatif. Jadi negatif 4 pangkat 5 per 5 pangkat 5. Berikutnya, bilangan positif berpangkat ganjil. Kita lihat 5 per 3 kali 5 per 3 kali 5 per 3. Sehingga diperoleh
5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Ya, ini. Nah, kemudian minus 5 per 3 pangkat 3. Nah, kita lihat. Minus 5 per 3 kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Kalau ini kita lihat, maka bilangan pertama dan bilangan kedua hasil kalinya adalah bilangan positif. Dikali dengan bilangan negatif. Berarti nanti akan dapat bilangan negatif. 5 pangkat 3 per, ini 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3. Lupa ngeditnya. Jadi, negatif 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Berikutnya, minus 5 per 3 pangkat 4. Berarti, minus 5 per 3 kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Maka, akan diperoleh bilangan positif. 5 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Penjelasannya sama dengan di sini. Kenapa? Karena bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya positif, bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya positif. Hasil kali dua buah bilangan positif hasilnya bilangan positif. Ya. Kemudian, kalau kita perhatikan bahwa pada contoh pertama sampai contoh terakhir ini, pangkatnya itu disebar. G. Kalau kita perhatikan, pangkatnya ini disebar kepada pembilang dan penyebut. Ya, jadi 4 pangkat 4, 5 pangkat 4. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa A per B pangkat N itu adalah A berpangkat N dibagi B berpangkat N. Ya, ini simpulan untuk sesi terakhir itu. Tapi penekanannya yang perlu adalah Ananda harus ingat bahwa kalau bilangan negatif pangkatnya genap, lihat hasilnya ya, kita bisa bandingkan. Bilangan negatif pangkatnya ganjil. Lihat hasilnya. Kira-kira ada yang bisa buat kesimpulan sementara? Bilangan negatif pangkatnya genap, hasilnya positif. Bilangan negatif pangkatnya ganjil, bilangan negatif pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Itu kesimpulan, salah satu kesimpulan umum yang bisa kita tarik. Oke. Nah, sehingga secara umum pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua kesimpulan umum yang harus diingat. Ya. Pembagian bilangan berpangkat apabila basisnya sama, pangkatnya dikurangkan. Ya. Bilangan pecahan yang dipangkatkan itu nilainya akan sama apabila penyebut dan pembilangnya dipangkatkan. Ya. Seperti itu, Anda sekalian. Jadi, kalau bilangan pokoknya sama, contoh ya, 7 berpangkat 3 dibagi 7 berpangkat 2, itu hasilnya adalah 7 berpangkat 3 kurang 2. 3 kurang 2 berarti 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu biasa dituliskan 7. Ya. Tidak dituliskan lagi kalau dia pangkat 1. Satunya tidak dituliskan. Kemudian A per B pangkat M. Berarti kalau misalnya ada 2 per 3 berpangkat 5, pangkat 5, itu berarti sama saja kalau kita tuliskan 2 berpangkat 5 per 3 berpangkat 5. Adapun pada kasus bilangan negatif, maka harus diingat kalau pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Seperti itu, Anda sekalian. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan?
tetap fokus ya. Perhatiannya ke monitor. Mari kita melangkah ke contoh pertama. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, X pangkat 5 per X pangkat 2, maka ini kalau kita menggunakan sifat tadi, berarti ini 5 dikurang 2. Dapat X berpangkat 3. Simple ya. Ini. Syaratnya bilangan pokoknya harus sama, pangkatnya Anda kurangkan. Kemudian yang kedua, sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Tulis jawaban dalam perpangkatan. Jadi, kalau kita melihat ini, maka di bagian pembilang itu dinyatakan dalam perkalian bilangan berpangkat. Maka, gunakan sifat perkalian. Jadi, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. Nah, pada bagian pembilang, pangkatnya kita jumlahkan karena ini menyangkut perkalian bilangan berpangkat. Yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Yang ini ya, 3 tambah 8. Jadinya 4 pangkat 11 per 4 pangkat 6. Nah, setelah itu 4 pangkat 11 bagi 4 pangkat 6 berarti 4 berpangkat 11 dikurang 6. Hasilnya adalah 4 berpangkat 5. 4 berpangkat 5. Oke, jadi gunakan sifat perkalian pada perpangkatan. Setelah itu gunakan sifat pembagian. Itu contoh kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Sederhanakan bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 6 per B pangkat 3. Tuliskan jawaban dalam bentuk perpangkatan. Maka, Anda sekalian, kalau B pangkat 4 dibagi jam 9.30 ulangan agama. Oke. Iya, ini yang bawanya ini ulangan agama. B pangkat 6 per B pangkat 3. Nah, B pangkat 4 dibagi B pangkat 2, maka itu gunakan sifat tadi pembagian. 4 dikurang 2 kali B berpangkat 6 kurang 3. Maka diperoleh B berpangkat 2 dikali B berpangkat 3. Nah, gunakan sifat perkalian. Bilangan pokoknya sama. Berarti pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 3, 5. Ya, demikian untuk contoh seperti ini ya. Sederhanakan bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 3. Oke, Anda sekalian. Kita ke contoh terakhir. Nah, di contoh terakhir ini, berdasarkan data BPS, Biro Pusat Statistik tahun 2010, yang diambil dari laman BPS Go ID, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa melalui proses pembulatan ini. Sedangkan luas Pulau Jawa adalah penutup apa? Penutup apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak. Raditu billah. Rabbi syrahli. Rabbi syrahli. Wa yassirli amri. Enggak hafal, Bu. Kemudian Enggak hafal. luas Pulau Jawa adalah
1,3 kali 105 kilometer persegi. 105, sorry. Bukan 105 ini, tapi 1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer ya. Ini luasnya Pulau Jawa. 1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer persegi. Nah, pertanyaannya adalah berapa berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Nah, mari kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui di soal adalah jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk Jawa 130 juta jiwa. Kemudian luas Pulau Jawa adalah 1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer persegi. Yang ditanyakan adalah kepadatan penduduknya. Nah, baik. Mari kita lihat dulu yang 130 juta. 130, oh sorry. Tulisannya jadi jelek. 130 juta. Berarti 130 juta. Ulangan hari Rabu. Bukan sekarang. 130 juta, maka ini dapat dinyatakan dengan, lihat di bagian luas Pulau Jawa itu dinyatakan dengan 1,3. Maka kita berupaya supaya 130 juta ini menjadi 1,3 juga. Jadi saya letakkan 1,3 kali berapa kira-kira? Kali 10, oh sorry. Hapus. Kali 10 juta. 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi 1,3 kali 10 juta. Nah, 1,3 kali 10 juta itu dapat dinyatakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 10 juta itu dapat dinyatakan sebagai 10 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali? Ini berat sekali bikin nolnya ya. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 kali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebanyak 7 kali. Jadi 1,3 kali 10 pangkat 7. Kali 10 pangkat 7. Sehingga kepadatan penduduk ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jumlah penduduknya adalah kita nyatakan dalam 130 juta. 130 juta jiwa itu kita nyatakan sebagai 1,3 kali 10 pangkat 7. 1,3 kali 10 pangkat 7. Oh, sorry. 1, 2. Oh, di sini salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya 8. Berarti 100.000. Sorry. 100.000. 100 juta. Ya. Kali 10 lagi ini.
kali 10. Jadi di sini 10 pangkat 8. Jadi jumlah penduduk Pulau Jawa adalah 1,3 kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 8 dibagi luas area 1,3 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Nah, 1,3 dengan 1,3 itu dapat dicoret. Hasilnya 1 kali 10 pangkat 8 bagi 10 pangkat 3, pangkat 5. Pangkatnya kita kurangkan, jadi 10 pangkat 3. Oke? 1 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu 1000, berarti 1 kali 1000. 1 kali 1000 adalah 1000. Kepadatan penduduk itu dinyatakan dalam 1000 jiwa per 1000 jiwa per kilometer persegi. Nah, artinya apa? Kalau kepadatan penduduk sama dengan 1000 jiwa per kilometer persegi, itu artinya setiap 1 kilometer persegi ada 1000 jiwa di Pulau Jawa. Jadi 1 kilo. Setiap 1 kilometer persegi, ukuran bujur sangkar itu estimasinya ada 1000 jiwa penduduk yang mendiami Pulau Jawa. Ya, seperti itu Anda sekalian. Seperti itu Anda sekalian. Pembahasan tentang pembagian bilangan berpangkat. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Di room ada 62 orang, 61. Alfia Khonita telah keluar. Silakan mengisi ini. Kembali masuk ke link ini untuk observasi akhir pembelajaran. Silakan diisikan kembali. Saya ingin mengeceknya. Baru ada 2 orang yang mengisi. Ada yang mengerikan, mengantuk, santai, seru. Ayo, silakan diisi. Saya kopikan ke ini isi ya.
Ya, hanya 11 orang yang mengisi. Ada ada yang mengerikan, ada yang mengantuk, biasa aja, lumayan seru, hampir gak tidur. Iya, iya. Ada yang S saja, ada yang Y. 36 orang, 37. Baru 41. Hampir gak tidur, biasa aja, senang, semangat, kurang mengerti, asyik pusing, mengerikan, lapar aku, lumayan, aku lelah, susah. Ya, 41 orang yang merespon dari 62 orang. 42 sudah. 43 orang yang merespon dari 61 orang. Iya, 44 orang. Saya tunggu sampai 9:15 ya, atau pada saat seluruh siswa sudah mengisi. Seluruh siswa ini jumlahnya ada 60-an. Silakan. Saat ini baru sampai 45 orang yang merespon. Iya, silakan. Ini sudah 46 orang. 46 orang. Mana yang lainnya? Silakan isi. Kenapa ini penting, Ananda? Ini digunakan untuk membuat strategi pembelajaran berikutnya, untuk menjadi refleksi eh, dalam menyusun pembelajaran minggu depan. Gitu. Jadi saat ini dari 47 siswa yang merespon pertanyaan Pak Guru, eh, paling banyak itu merasa santai, kemudian berikutnya mengantuk, biasa saja, ada yang senang, kemudian mengerikan, biasa aja, mengerti, alhamdulillah, lumayan. Ini gua paham, gua ngerti, amin. Lumayan seru, kurang mengerti. Ada satu orang yang tidur, Kak. Ayo, 40 masih menunggu Pak Guru nih, 48 orang. Masih ada belasan yang belum mengisi. 48 orang dari 62 orang. Berarti ada belasan yang belum merespon.
Berikutnya mungkin stagnan di situ saja ya, 48 ya. Tidak bergerak lagi. Oke, 48 dari 62 orang siswa. Itu berarti 75% yang merespon. Baik. Untuk penugasan silahkan nanti cek di Google Classroom-nya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi. Oke, dari akhir sampai akhir tidak ada yang berpartisipasi. Baik. Untuk akhir pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan setiap Waalaikumsalam akhir warahmatullahi wabarakatuh. setiap akhir kegiatan. Makasih. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak.